Lo konten kreator atau konten consumer? Di sedikit cerita kali ini gue bakal bahas tentang dua hal tersebut. Perbedaan antara konten kreator dan konten consumer. Yuk kita bahas. Konten. Kalau kita bicara tentang konten, di masa sekarang menurut gua konten adalah sesuatu hal yang gak bisa kita pisahkan dari hidup kita. Gitu. Lo megang HP, lo buka sosial media, tanpa sadar lo akan mengkonsumsi konten dan lo disebut konten consumer. Ya, konten consumer adalah orang yang mengkonsumsi konten karena ya di zaman kita sekarang konten itu menurut gua bukan hanya mungkin bisa menjadi sebuah hiburan, tapi bisa juga menjadi sesuatu yang kita cari sebagai ilmu pengetahuan ataupun lain halnya lah. Dan satu hari kita nggak mungkin kita lewati tanpa melihat sebuah konten gitu kan. Bisa hanya sekedar konten-konten ya, sekedar konten lucu-lucuan atau konten yang bikin mood kita sedih dan konten-konten yang lain ya kan. Hidup kita dipenuhi oleh sebuah konten. Nah, lalu selanjutnya kalau ada sebuah konten berarti kan ada orang yang ngebuat. Nah, orang yang ngebuatnya itu disebut konten kreator. Nah, di masa sekarang ini lo bisa memilih lo tetap menjadi konten consumer atau lo mau berubah menjadi seorang konten kreator juga. Karena tadi demand akan konten itu juga semakin besar, maka menurut gua peluang untuk menjadi konten kreator itu sangat besar pula gitu. Jadi ya orang-orang sendiri lebih ke konten sekarang bukan hanya untuk hiburan ya, tapi ada juga mungkin orang-orang yang mengambil konten itu untuk ilmu pengetahuan, ya kan? Lo sendiri dalam 24 jam mungkin entah berapa ribu konten yang udah lo tonton, ya kan? Kalau lo hanya menjadi konten consumer, artinya orang yang mengkonsumsi konten aja, menurut gua di zaman sekarang itu lo bakal rugi banget gitu kalau nggak menjadi seorang konten kreator. Ya konten kreator bukan menjadi pilihan hidup yang harus lo tempuh sih sebenarnya. Cuman kerugian-kerugian yang akan lo dapat adalah misalkan lo menjadi konten consumer aja. Ya pasti lo mau mengeluarkan dana ya kan. Ya minimal-minimalnya lo untuk membeli kuota. Atau karena lo menjadi konten consumer, lo mengkonsumsi konten dan konten tersebut juga ya terdapat unsur unsur apa namanya, unsur ekonominya gitu atau unsur untuk membuat lo membeli barang sesuatu gitu kan. Kalau lo mengkonsumsi konten tersebut dan lo beli barangnya gitu kan, lo selain kuota lo tersedot, lo juga akan menjadi lebih konsumtif gitu kan. Tapi kalau lo menjadi konten kreator, selain lo juga bisa memanfaatkan waktu luang lo juga bisa menghasilkan mungkin pundi-pundi dari sebuah konten. Nah, konten kreator dan konten consumer sendiri menurut gua, hmm, gini, konten kreator sendiri kalau lo menjadi seorang konten kreator gitu, menurut gua hal yang bakal lo dapatkan adalah pertama, lo akan mendapatkan namanya social currency. Apa sih itu social currency kalau lo menjadi konten kreator? Sederhananya gini, lo mendapatkan follower, lo mendapatkan subscriber. Nah, nilai subscriber sama nilai follower lo itu adalah social currency lo. Kenapa gue bilang itu social currency? Karena ya itu menjadi basically harga jual lo kalau misalkan lo menjadi seorang content creator. Nah, apa sih gunanya kita menjadi seorang content creator, dapetin follower, dapetin subscriber itu gunanya untuk apa? Social currency itu gunanya untuk apa? Nah, singkat ceritanya gini, gue bakal ceritain seorang ibu-ibu pengajian, let's say dia namanya Ibu Siti gitu kan. Ibu Siti ini adalah seorang ibu-ibu yang ngajak ibu-ibu pengajian gitu. Mungkin dia ngajak ibu-ibu pengajian itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali lah. Let's say dia ketemu ibu-ibu pengajian itu ada sekitar 40 orang nih, si Ibu Siti ini. Ibu Siti ini rutin nih ngajak ibu-ibu pengajian. Artinya mereka yang 40 orang ini kan kalau bisa kita ibaratin ke sebuah apa namanya konten kreator gitu kan, Ibu Siti ini punya 40 follower nih, ya kan?
yang dia berinteraksi terus sama followernya, dia terus pengajian terus sama followernya dan segala macem gitu kan. Nah, dibangun rutin segala macam itu setelah misalkan let's say 1 atau 2 bulan dia mengadakan pengajian, si Ibu Siti ini jalan-jalan ke pasar misalkan. Terus dia nemu kerudung gitu. Nah, si kerudung ini bahannya bagus, terus juga murah gitu kan. Akhirnya Ibu Siti beli beberapa sampel kerudung tadi, terus pada saat pengajian berikutnya dia tawarkan ke ibu-ibu. Ibu-ibu, ini saya punya kerudung nih, bahannya bagus, murah juga. Ibu-ibu mau pesen nggak ke saya gitu kan. Dari 40 orang itu kemungkinan besar ada beberapa orang yang mesen ke Ibu Siti ya kan, karena dia udah berinteraksi, kepercayaan terhadap Ibu Siti juga udah terjalin karena mereka udah pengajian tiap minggu. Nah, seperti itu ya kan. Nah, let's say ada ibu-ibu yang lain yang dia nggak pernah mengadakan pengajian, nggak pernah mengadakan pertemuan dengan ibu-ibu kompleks segala macam, tiba-tiba dia menawarkan kerudung. Nah, dari 2 case itu, mana yang kemungkinan bakal bisa sold out? Kerudung Ibu Siti atau ibu yang satunya yang nggak pernah ngajak pengajian, ya kan? Kalau dari situ kan peluang besarnya untuk kerudung itu terjual adalah di Ibu Siti kan, dari Ibu Siti yang sering ngajak pengajian itu kan. Nah, dari situ aja udah kita bisa lihat gitu dampak dari seorang konten kreator itu ya kayak gitu kalau di real life-nya gitu. Jadi kalau kita membuat konten dan banyak orang yang mengikuti kita, pada saat nanti kita mungkin suatu saat kita udah besar dan ada produk yang ingin kita jual, kita bakal lebih mudah untuk menjualnya ketimbang kalau kita bukan seorang konten kreator gitu atau kita nggak pernah buat konten sendiri. Nah, selanjutnya keuntungan dari lo menjadi konten kreator adalah menurut gua lo bisa lebih produktif dan nggak istilahnya lo nggak sia-siakan waktu lo gitu. Dan kayaknya kalau untuk zaman sekarang HP atau sekedar apa ya, setiap orang pasti punya HP gitu kan. Nggak membuat konten itu nggak serumit zaman dulu yang kita harus punya kamera, harus punya studio dan segala macam. Simpel aja dengan HP pun menurut gua lo bisa menjadi seorang konten kreator. Nah, kalau konten consumer aja, menurut gua banyak kerugian-kerugian yang bakal lo dapatkan nantinya ke depannya gitu. Kalau konten consumer kan ya dengan adanya konten sekarang menurut gua bakal bakal bikin lo rugi lah kalau hanya menjadi konten consumer lah gitu. Jadi menurut gua di tahun 2024 ini antara konten kreator atau konten consumer lo harus seimbang lah. Jadi lo boleh hanya menjadi konten consumer, boleh sih 100% lo jadi konten consumer, tapi ya lebih baiknya lo juga menjadi seorang konten kreator gitu. Ya apa sih yang bakal lo buat di konten kreator? Ya nggak perlu hal-hal yang aneh-aneh, nggak perlu juga setiap hari lo rekam, nggak. Tapi ya mungkin lo bisa misalkan berbagi inspirasi tentang misal eh, lo perjalanan karir lo gitu ya kan, misalkan dari perjalanan karir lo awal sekarang lo tahap pencapaian udah sampai mana kayak gitu kan, itu ya sesimpel itu aja sih. Gue juga ya buat konten-konten itu ya simpel-simpel aja. Yang di konten sedikit cerita ini kan gue cuman buat konten yang istilahnya gue mau buat konten apa ya itulah yang gue buat gitu kan di sedikit cerita ini. Nah, mungkin itu aja dari gue. Gue juga mungkin gak terlalu banyak ya yang bisa gue sampaikan tentang konten consumer dan konten kreator. Cuma garis besarnya ya di tahun 2024 ini jangan hanya menjadi konten consumer. Jadilah juga konten kreator agar lo bisa menghasilkan ke depannya gitu kan. Walaupun minimalnya nggak menghasilkan, lo bisa lebih produktif lagi dan menjadi konten kreator itu menurut gue juga menjadi memori tersendiri ya. Kalau lo nanti mungkin udah nggak ada di dunia ini gitu kan, konten lo masih ada, ya menurut gue orang-orang bisa lebih kenal lo aja. Lo meninggalkan legacy aja gitu menurut gue. Sekian dari gue, Iqbal. See you on next video.